Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara Paum Umsu dimanapun kalian berada. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Laura Amanda Sari. Luar biasa ya, agak payah nyari jadwalnya. Hari ini baru bisa ya. Dibuat-buat. Coba dulu Laura perkenalkan dirinya dulu ke pemirsa sahabat Suara Paum Umsu. Hai sahabat Suara Paum Umsu, kenalin aku Laura Amanda Sari, SH. Aku alumni dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kebetulan aku dari Fakultas Hukum gitu. Tegaskan pengabdian. Tegaskan pengabdian. Tegaskan pengabdian. Nah, jadi Laura kuliahnya tahun berapa masuknya? Tahun 2021, Bang. Tamatnya? Tamatnya tahun 2025. 2025, berarti pas 3 tahun setengah ya? Iya, 3 tahun setengah, Bang. 3 tahun setengah, nggak lama nggak cepat. Iya, nggak lama nggak cepat. Jadi coba dulu, sekarang aktivitasnya apa? Laura sebagai legal staff di salah satu law firm, Bang, di Kota Medan ini. Nah, di Kota Medan ya? Iya. Jadi sebagai legal staff di law firm di Kota Medan. Masih aktif sampai sekarang ya? Masih aktif. Meskipun podcast kesana kemari, legal staffnya masih jalan ya? Ya masih, Bang. Masih, Kan kita ya. harus berkiprah terus ya. Oh iya. Jadi Laura belakangan kan, nggak belakangan sih, tahun 2024 kemarin ya? Itu 2025. 2000 apanya, Bang? Yang viral masalah 2025, Bang. 2025 viral masa karena pantun ya, bukan viral karena kasus ya, Bukan, Bang. viral karena pantun terkait beasiswa. Iya. Nah, jadi gimana perasaannya sekarang setelah terkait dengan viral pantun itu? Jujur perasaannya cukup mengharukan, terus banyak juga benefit yang Laura dapat dari situ, Bang. Banyak untung ya, Banyak untung. di store lah. Bener. Ini podcast. Jadi dari mulai pekerjaan itu sendiri, Bang, yang Laura jalani sekarang, itu Laura dapat karena keviralan itu. Jadi kebetulan dilihat gitu, di notice. Nah, Laura diminta untuk bekerja sama juga di law firm tersebut karena video itu. Di law firm yang sekarang ini? Iya, Bang. Okay. Karena video tersebut viral juga gitu. Nah, kemudian Laura sempat diajak podcast di universitas, baru diajak podcast di Jakarta, di ini di Login, ya abang tahu Login. Tempatnya Ustadz Habib Jafar ya. Habib Jafar, ya itu punyanya Master Koburja. Master Koburja. Ya. Terus. Dan ada banyak lain sih, Bang, untuk pekerjaan-pekerjaan sampingan, karena kan Laura kebetulan sekarang followersnya udah banyak. Gitu. Berapa Lumayan, followersnya? Bang. Ada 7.400 gitu, Bang. Oke, masih kalah sama kita. Berarti belum banyak itu. Oke. Tapi kayaknya Laura ini baru main TikTok kan? Baru, Bang. Baru fokus main TikTok kan. Sebelumnya kan IG aja kan? Iya, Bang. Nah, Baru. sekarang sudah TikTok, followersnya naik dan view-nya abang tengok ya lumayan kan? Stalking. Memang suka stalking adik-adiknya. Oke. Nah, jadi kemarin kan sempat tuh diundang sama podcastnya Habib Jafar. Di sana bahas tentang pantun ya. Iya, Bang. Tapi kita nggak bicara itu lagi guys, karena udah banyak kali bahas pantun Laura itu kan. Kita mau bahas hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Laura Amanda Sari. Nah, jadi Laura, gimana ceritanya nih? Laura bisa tampil di podcastnya Login Habib Jafar itu. Jadi, Bang, mereka itu ada tim manajemen, kemudian menghubungi Laura ke Instagram. Nah, ternyata Laura di Instagram itu ada DM request gitu kan. Tapi Laura nggak notice karena dia sempat disembunyikan sama Instagram gitu, karena ada kalimat yang mungkin dianggap sarkas, karena di situ kan ada kalimat login dan ada agama. Karena kan mereka mengundang membahas bagaimana pengalaman Laura di tengah-tengah mayoritas sebagai minoritas gitu kan. Gitu. Karena ada kalimat itu, maka Instagram itu menyembunyikan gitu. Jadi sempat nggak Laura notice beberapa hari. Berapa hari? Beberapa hari nggak Laura notice, Bang. Ya, berapa hari kira-kira? Ada seminggu gitu, Bang. Seminggu ya. Soalnya Bukan sekali, tapi kan di privacy sama sama Instagram. Okay. Nah, mereka coba lagi hubungi Laura ke TikTok. Nah, di TikTok ternyata nggak ada
di privacy gitu atau kena Ya, untung orang tuh nggak muak ya kan. Iya betul Bang. Cembetul aja nih anak ini. Betul aja nih followersnya nggak ada. Ya, kalau anak Medan bilang cembetul aja pun kau katanya. Iya betul Bang. Jadi setelah itu Laura lihat pada saat ujian akhir semester 1 tuh Laura Iya, kan. nah. Pulang ujian Laura tengok, ini betul nggak ya gitu Bang. Terus pas Laura tengok DM-nya langsung ini betul nggak nih? Laura langsung Itu di TikTok. Di TikTok, Yang di Pak. IG nggak ada ya? Di IG langsung Laura cek gitu loh Bang. Kenapa ke TikTok? Karena orang-orang di mana kalau misalnya ada bisnis atau apa itu IG. ke IG gitu kan. Laura cek langsung Bang. Karena biasanya orang-orang yang minta bekerja sama kayak coffee shop Iya, gitu-gitu iya, tuh iya. langsung ke IG Bang biasanya. Tapi Laura cek, ternyata mereka udah hubungi Laura di Instagram gitu. Kemudian Laura SS tuh Bang, karena namanya kita orang Medan dan Laura kebetulan ini anak kampung. Jadi kayak ini betul nggak ya gitu kan Bang? Anak pinggir sungai ya kan. Iya, Ya kan, betul. kan? Perumnas. Tuhan, bener kali. Jadi Laura SS, Laura kirim sama abang-abangan Laura, tau lah Bang tuh orangnya. Jadi Bang ini betul nggak ya Bang, nanti scam Laura bilang. Terus dia bilang, betul deh itu deh, udah Bang cek akunnya asli kok. Yang hubungi Laura anak UI gitu. Cari sama Bang itu, sama kawan-kawan Laura juga cari. Baru Laura Itu balas. minta validasi kebenaran atau mau pamer? Kebenaran lah Bang. Kita kan sebagai pamer setelah itu ya. Iya betul. Kita kan sebagai mahasiswa hukum kan harus memvalidasi kebenaran kan. Ya, Biar memvalidasi terbukti benar. informasi ya, bukan validasi kebenaran, validasi informasi. Memvalidasi informasi. Ya, bersalah. Jiwa dosennya dulu podcast ini. Oke. Terus itu ternyata sampai dicari di get kontak di mana gitu. Betul memang yang hubungi Laura itu tim manajemen gitu kan. Baru ya udah Laura balas. Halo Kak, maaf Laura balasnya lama gitu. Terus panjang cerita kakak itu bilang, Kak kami boleh undang kakak nggak sebelum bulan puasa Laura udah syuting gitu Bang. Gitu. Gitu sih prosesnya Bang. Ya mereka cover semua sih. Yang Ya Laura pastilah, yang nggak usah pamer juga Laura. Enggak ngasih tahu. Ngasih tahu abang pantas mendengarkan itu. Jadi gimana perasaannya? Wah. Ya apa ya, diundang sama podcast yang viewsnya banyak gitu kan, punyanya Om Deddy. Saya sama Deddy Kobuzer panggil Om karena Oh iya Pak. Om Om Deddy. Jadi kalau abang tanya Laura ya, tadi Laura udah bilang Laura itu berasal dari kampung. Itu yang pertama. Yang kedua Laura juga memang kampungan gitu kan. Dan itu pertama kali Laura ke Jakarta. Iya. Hanya untuk podcast, untuk ngomongin Laura. Nggak ada ngotor-ngotorin Jakarta kan? Nggak ada Laura bawa jiwa-jiwa Medan Laura ke sana enggak. Iya. Nanti pas tengok orang apa kau? Enggak. Jadi perasaannya itu bangga gitu loh Bang. Jadi ada Jakarta biasa aja. Ya biasa aja. Yang bangga Laura. Ya bangga Laura. Iya. Jadi potong lagi. Jadi pas Laura sampai sana tuh bangganya tuh kayak, kan Laura viralnya itu bulan 7 ya Bang. Di bulan 7 Laura viral itu sampai berjuta-juta viewersnya, ada yang 10 juta. Biasa aja lah bilangnya berjuta-juta. Ada yang Bang, ada yang 10 juta, 13 juta. Ya, kalau diduitkan tuh berapa udah tuh ya kan? Iya kan? 10 juta sama 13 juta sama. Tapi semua karena Umsu. Iya. Umsu Unggul, cerdas, terpercaya. Fakultas Hukum tegaskan pengabdian. Sekalian lah Bang. Nih, nanti biar Pak Dekan tengok ya kan. Oke. Jadi udah kayak gitu sampai mana kan jadi lupa. Terus foto-foto aja. Apa namanya? Mijak Jakarta. Rasanya Orang pinggir sungai Mijak Jakarta. ya. Rasanya kan bangga. Terus sebelum Laura berangkat, ini balik lagi ya. Sebelum Laura berangkat, adalah momen Laura kasih tahu gitu ke kawan-kawannya. Pastinya kawan Laura itu kan Islam ya Bang, Islam. Nah, teman-teman Laura ini ternyata Habib Jafar ini tuh adalah sosok tokoh yang hype gitu loh. Maksudnya keren di kalangan kita sebagai Gen Z kan. Karena dia menyampaikan dakwahnya tuh santai Bang. Nah, ternyata banyak. Juga Laura dakwah ya. Terus lah. Nanti lama-lama. Nah, jadi setelah itu orang tuh bilang, Laura, kau bisa dapat kesempatan ini, kau keren kali loh gitu Bang. Karena ternyata orang itu juga pengen ada di posisi Laura Bang gitu. Nah, perasaan Laura tuh kayak, gini Bang, ini pengalaman spiritual ya. Tuhan tuh kasih Laura kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu melalui Muhammadiyah. Wih.
Kenapa bisa Laura bilang kayak gitu? Di bulan 7 itu Laura viral kali bang. Banyak, jangan abang bilang lagi sombong. Banyak viewersnya, banyak orang yang tahu Laura gitu, pantun. Banyak yang bangga. Iya, banyak yang bangga gitu. Nah, yang mantan pada nge-WA enggak? Ada enggak? ada bang. Ada ya kan, itu kan luar biasa. Terus Jadi setelah itu kan banyak viewers, banyak yang nonton gitu, banyak yang pengen tahu Laura gitu. Itu hanya berlaku beberapa hari bang. ya, Nggak langsung ke Laura naik followers nggak. Karena orang tahu sekedar pantun. pantun itu. Nah ternyata si Habib Jafar ini taunya Laura itu bukan pantun itu, bukan dari Klaten ke Argentina. Jadi? Tapi dia taunya itu tentang speech Laura itu, tentang kayak mana Laura diperlakukan di Universitas Muhammadiyah ini. Jadi ada tuh panjang bang, menceritakan keraguan orang tua Laura, menceritakan pengalaman selama Laura berkuliah. Ada tuh di speech itu bang. Oh, yang waktu pesan dan kesan itu ya? Iya, ada bang. Nah itu yang dilihat sama si Habib Jafar. Nah setelah itu kenapa Laura bilang Tuhan kasih kesempatan kedua sama Laura? Melalui Muhammadiyah. Karena itu kan waktu Laura viral pertama, Laura nggak menggunakan kesempatan itu bang. Jadi di saat tren itu ke Laura, spotlight itu ke Laura gitu, orang banyak yang datang ke, kalau di TikTok itu kan ada notif orang kunjungi profil ya bang. Nah Laura tuh biasa aja, ya udah gitu, nggak Laura sambut dengan baik gitu, ya udah. Nah ternyata inilah yang Laura bilang, kesempatan kedua itu datang dari Tuhan, dikasih melalui Muhammadiyah ke Laura. Kenapa? Karena Laura diundang podcast sama Habib Jafar untuk menceritakan Muhammadiyah. Dan impactnya tuh besar ke Laura ketika Laura podcast itu lagi. Ya, jadi awalnya kalangan mahasiswa, sekarang Muhammadiyah kan? Muhammadiyah gitu. Skala besar gitu kan. Jadi jadi ternyata Habib Jafar itu ngundang bukan karena pantun. Bukan karena pantun. Tapi karena cerita Laura tentang orang tua, tentang gimana kuliah di Muhammadiyah gitu-gitu kan. Nah, jadi sekarang menurut Laura, setelah viral sana, viral sini, ini kan udah sarjana hukum, arahnya mau kemana? Ayah, ini arahnya kemana? Ayah, ada bukunya itu. Ada videonya, ada filmnya bang. Ada filmnya. Arahnya kemana? Karena kan gini Laura, kayak yang viral pertama, itu kan waktunya singkat. Singkat bang. Jadi viral kedua juga singkat, nggak lama kan, pasti singkat kan, karena orang akan bergeser dengan isu yang lain, segmen yang lain. Nah kira-kira sudah sampai di sini, arahnya kemana? Kalau misalnya kita lihat dari konten atau dari mana bang? Dari mana? Dari mana aja lu sampein oke gue. Jadi Laura tuh mau fokus ke, ya bang? Dari konten. Ya, jadi Laura mau fokus ke konten. Kalau konten itu Laura mau arahin bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hukum. Jadi sebenarnya bang, hukum yang dipandang sama masyarakat itu tumpul ke bawah, ya kan? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Sorry. Nah, itu Laura juga mengalami itu dulu waktu Laura belum masuk fakultas hukum. Nah, kemudian Laura kuliah di UMSU. Ternyata Laura paham kenapa hukum itu bisa seperti itu gitu. Nah, Laura tuh pengen berbagi POV Laura sama masyarakat di luar sana. Nah, terus itu Laura juga pengen mengembangkan konten tersebut untuk isu-isu yang sedang terjadi gitu. Jadi POV Laura sebagai sarjana hukum itu seperti apa. Jadi Laura pengen mengedukasi kawan-kawan. Walaupun nantinya bakal membosankan. Ya, tapi kan yang paling penting memberi kebermanfaatan kepada orang banyak, ya kan? Iya, itu dia. Jadi kalau kata Abang Dabenito Asdiko dia, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu bukan kata Bang Ben, nanti ya, aku dengarnya dari Bang Ben, Bang. Bang Ben, Abang sedang diumbang. Jadi 100. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi melalui konten, melalui video, Laura menebar manfaat ya. Iya. Udah semi-semi Muhammadiyah Laura ini. Pastabikul khairat. Bilang aja bang. Pastabikul khairat. Pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Nah, ini menarik memang Laura. Kan banyak ini anak muda yang
kalau pandangan abang ya, kehilangan arah. Kenapa? Karena memang begitu tamat kuliah, dia pikir dia bisa langsung assalamualaikum dengan dunia kerja. Assalamualaikum negara hukum. Assalamualaikum negara hukum gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu kan. Angka pengangguran juga semakin banyak. Bukan kita mendiskreditkan orang yang baru sarjana, tapi kan meningkatkan pemahaman terkait dengan kondisi hari ini juga penting. Jadi kalau Laura kan gagal di yang pertama, viral pertama cerita kita tadi kan. Tapi di viral kedua ini nggak mau gagal. Kenapa? Karena ada inovasi gitu kan. Ya dari sini harusnya apa yang bisa aku ambil gitu kan. Nah, kira-kira pemikiran itu kenapa bisa ada? Pemikiran untuk keluar dari Ya yang kegagalan pertama gagal. pertama gitu. Gagalnya bukan gagal itu ya, maksudnya viral lewat gitu aja gitu. Maksudnya rezeki yang masuk lewat aja, nggak bisa dimanfaatkan momen itu. Yang kedua baru dimanfaatkan, akhirnya pengen coba jadi konten kreator kan. Abang tengok aktif di TikTok, live. Abang suka ngasih, bukan give, komentar. Iya. Abang suka ngasih komentar, abang kan memang suka nengok orang-orang yang pengen maju kan. Abang pengen orang yang abang kenal itu semua jadi orang kaya, biar enak kita kan. Jadi gimana? Jadi mungkin buat teman-teman yang di kondisi sekarang mungkin lagi fresh graduate ya bang. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa stuck itu coba cari kemampuan kita tuh mungkin ada yang lain gitu bang. Ada yang lain yang bisa kita improve, yang bisa kita keluarkan, kreativitas, inovasi, itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya sekarang ada di posisi kayak, wah gak ada nih aku nih gitu. Gak apa-apa, cari aja kayak pelatihan, kita mungkin diam. Tapi kalau misalnya kita ikut PKPA mungkin, pelatihan soft skill kayak public speaking, itu juga menunjang, suatu saat mungkin berguna ya Bang. Nah mau kita di dunia langsung praktisi, akademisi gitu, nanti suatu saat mungkin berguna. Jadi untuk teman-teman juga yang kayak kok jadi kayak mengkotbayoran aku bang. Nggak apa-apa, berbagi informasi emang. Ya, jadi kesempatan sama kesiapan harus dipersiapkan. Jadi kesempatan sama persiapan itu kan jarang dia datang bersamaan gitu kan. Jadi sambil nunggu kesempatan ya kita harus bersiap kan. Kayak Laura bilang tadi, ada pelatihan, ikut aja pelatihan. Pelatihan HRD, mana tahu nanti buka untuk HRD kita tinggal daftar. Berkasnya sudah cukup gitu ya. Nah, ingat tuh generasi muda. Jadi waktu Laura sekarang kan di Law Fame kan. Iya, Bang. Menikmati nggak itu? Passion Laura nggak itu menjadi advokat misalnya, atau advokat ya di sana jadi advokatnya? Oke. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu ya Laura menikmati bang, karena dulu Laura itu kan berasal dari komunitas peradilan semua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini ada 3 yang di endorse-nya. Jangan-jangan dia narik di belakang saya nih. Jadi Tadi ada Benito, ada yang enggak. Jadi kita nggak boleh bang melupakan dari mana kita berasal. Iya dari Fakultas Hukum Itu yang kata Bapak Laura. Iya. Jadi kalau misalnya bang pertanyaannya seperti itu, jawabannya itu passion Laura. Passionnya Laura ya. Karena Laura dulu kan terbiasa untuk ngedraft berkas ya. Kebetulan Laura juga pernah ikut nasional Mood court competition di bidang perdata gitu. Jadi kebetulan kantor Laura itu banyak bergerak di perdata gitu. Oke. Tapi abang punya loh. Saya ini kan dosennya Laura. Abang punya kenangan sama Laura waktu di kelas? Terus. Ada, serius? Ya mana bang? Mana kenangannya? Kenangan apa bang? Pahit kenangannya. Kenangan pahit? Iya. Ingat nggak? Enggak bang. Nggak ingat ya? Cuma deg-degan. Kau bilang kau nggak mau ngelupain kebaikan orang. Iya, yang mana bang? Abang banyak kali baik. Ya kita lupakan aja tuh. Oke, nah jadi kan Laura tampil itu di kesan dan pesan alumni itu ya, waktu di wisuda kan. Iya bang. Nah kenapa bisa maju ke depan, dipanggil? Oke, jadi untuk naik di podium itu ngasih kesan dan pesan di wisuda itu kan bukan asal sembarang ya bang, atau kita mau kita bisa gitu enggak. Tapi prosesnya cukup panjang. Jadi
Yang pertama itu kita ada proses yudisium dulu sebelum wisuda kan. Di fakultas. Iya di fakultas bang. Jadi Laura pada saat itu kami setiap angkatan itu nanti setiap perangkatan di fakultas ada rapat ya atau nanti dilakukan di Zoom atau secara langsung gitu. Sama pimpinan fakultas. Sama pimpinan fakultas dan panitia yudisiumnya gitu. Nah pada saat itu ditanya apakah ada yang ingin speech gitu untuk memberikan kesan dan pesan alumni gitu di depan rektor gitu. Nah, Laura enggak mengajukan diri. Tapi ada teman yang lain yang udah mengajukan diri gitu kan. Kenapa nggak mengajukan diri? Karena Laura nggak mau self center pada saat itu, Bang. Tapi sekarang udah mau Mau kali. enggak lah, Bang. Terus? Jadi ternyata ada masalah ternyata terkait dengan teman yang udah mengajukan diri tersebut. Nah, H-1 atau H-2 gitu ya Bang, H-1 kayaknya. Jadi ada dua dosen nelpon Laura. Nelpon Laura di jam 12 Siang. siang. Pas lagi Ya. rapat itu. Namanya Ismail Koto. Dan MHD. Teguh. MHD Teguh Syuhada Lubis. Oke. Nah, kedua dosen ini nelpon Laura, berebut gitu Bang, Laura kayak artis gitu. Halo Laura gitu kan. Ya halo Pak, halo Bang gitu kan. Jadi dia bilang, bisa kau buat kata sambutan di sium. Nanya tapi meremehkan. Ada mentalmu katanya. Oh mak, ditantang aku nih. Tapi udah ada Pak, udah ada Bang gitu kan. Terus beliau bilang, iya ada masalahnya gitu, ada kendala sama yang mau kasih kata-kata di yudisium gitu. Oh bisa Bang, bisa Pak gitu. Ya udah nanti datang ya ke kampus, siapkan kata-katanya dalam 1 jam gitu. Oh modelnya ini di jalan ya buat kata-kata nih kan. Karena dari rumah Laura. Atau udah disiapkan kata-katanya? Ma NPD lah itu. Narsistik kali Mak, aku ini Enggak ya. Jadi dalam 1 jam tuh Laura karang tuh pakai tulisan tangan di jalan Bang. Terus setelah itu Laura menghadap dulu sama pimpinan fakultas untuk nengok Laura nih speech kayak mana. Nanti entah cakap apa pula di atas itu kan. Waktu itu Pak J ya? Pak J Bang, sama Bu Atika. Pak Jainuddin ya? Ya gitu. Jadi permisi Pak, saya disuruh sama Bang Ismail Koto gitu. Dan Bapak MHD Teguh Syuhada gitu. Banyak kali, mana ada kayak gitu cerita. Iya. Sama Bu Atika gitu Laura bilang. Iya. Jadi untuk menghadap ibu gitu. Pertama menghadap Bu Atika dulu. Baru setelah itu Laura peragakan tuh cara Laura speech di depan Bu Atika. Terus Bu Atika arahkan Laura ke Pak Jai, terus ACC Laura langsung buat kata pesan dan pesan di yudisium di depan rektor. Habis itu kan Laura yudisium di hari Sabtu ya Bang kalau nggak salah. Kami wisuda di hari Selasa yang fakultas hukum, tapi di hari Senin Laura tampil gitulah. Ingat abang kan? Iya. Di wisuda itu. Jadi rektor bilang sama Pak Jai. Pak Rektor. Iya. Pak Rektor beliau bilang sama Pak Jai, Laura itu buat speech di wisuda gitu. Jadi Laura berbeda sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain tuh udah 2 minggu atau 10 hari gitu latihannya. Laura pada saat setelah yudisium besoknya lagi baru mau latihan gitu kan. Nah ya udah setelah itu Laura buat kata-kata di wisuda gitu. Panjang prosesnya. Mungkin Pak Rektor udah lihat ya kan ini bakal oke nih gitu kan. Rupanya betul-betul ya kan. Pak Rektor memang the best ya kan. Pak, tolong Pak ini mengkode nih. Karena kan ya nggak mungkin juga Pak Rektor tiba-tiba nyuruh Pak J untuk Laura tampil di wisuda bukan karena apa-apa kan, tapi memang karena Laura punya bakat itu dia kan. Nah, jadi kan ada selempang berprestasi apa sih lo? Suka kali gini. Iya waktu itu kan selempangnya mahasiswa berprestasi apa sih prestasi lo? Sebenarnya prestasi Laura nggak begitu keren sih Bang, maksudnya. Nggak sekeren abang. Iya, kan abang masih jauh. Prestasinya apa? Laura itu berasal dari satu komunitas, namanya Komunitas Peradilan Semu, Fakultas Hukum. KPS ya? KPS, nggak bisa membedakan KPS dan KDH ya? Enggak, komunitas debat KPS dan KDH jadi komunitas debat semu KDS ya kan? Ini KPS ya, KPS. KPS, jadi Laura berasal dari KPS, jadi di situ kan kita belajar peradilan ya Bang, sistem peradilan gitu. Nah di situ Laura cukup terjun di dalam
internal moot court, national moot court gitu, di moot court lah. Karena nyawanya mahasiswa Fakultas Hukum ini kan ada di moot court kan, dan debat. Iya. Nah kalau menurut Laura pasti gitu. Nah di sana Laura ada prestasi. Yang pertama Laura pernah juara 1 Piala Kejaksaan Negeri Medan dan Piala Dekan di tahun 2023 atau 2024 ya. 2024 ya Dek? 2023 ya. Nah kemudian Laura pernah jadi ketua delegasi National Moot Court Competition. Ya. Itu abang sendiri dosen pembimbingnya. Ya waktu di ini kan. Iya, pengalaman yang Di USU kan. sedih-sedih senang ya. Ya. Tapi Laura keren di situ. Di situ Laura sebagai finalis atau harapan 1 ya. Harapan 1 dari universitas-universitas negeri di Indonesia ini. Nah, kemudian Laura tuh pernah bang jadi pemateri. Jadi Di luar kota ya, sama Di luar kampus kota, mau Bang. buat KPS atau bimbingan komunitas pelayanan semua ya. iya bang. Jadi itu pernah bang. Yang abang pernah biayai juga. Nana lagi. Bandel kan? Aku entah lagi mana nanti editornya. Jadi Laura pernah ke luar kota untuk jadi pemateri di tahun 2024 ya atau 2025 gitu. Di Universitas Asahan itu ada seminar gitu, seminar. Jadi setelah itu diminta lagi untuk jadi coaching, untuk jadi pelatih di komunitas. Langganan ya orang itu ya. Gitu bang, karena bagus bang. Bagus ya, memang bermutu ya kan. Bermutu. Unggul, cerdas, terpercaya. Kebetulan acaranya selalu sukses, bukan kebetulan sih, tapi Memang itu sukses, memang alhamdulillah ya. sukses. Alhamdulillah sukses. Puji Tuhan, haleluya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ada beberapa prestasi yang Laura dapat di fakultas sih tentunya. Makanya dapat selempang berprestasi Iya. ya, bukan asal bordir aja ya kan. betul. Bukan asal tempel aja ya, memang betul-betul berprestasi. Nah, teringatnya Laura kan pengurus komunitas pelayanan semua kan, sekretaris dulu ya. Iya bang. Laura sekretaris. Kok bisa sekretarisnya naturalisasi? Kan Bener kan? kelompok Muhammadiyah ini. Nah itulah bang, kenapa? Itu kan dipilih kan? Iya dipilih lah bang. Apa namanya? Voting gitu kan, voting kan. Voting dan Laura aklamasi. Laura aklamasi, Gak ada yang berani menyaingi Laura. mendominasi ya. Bener kali. Minoritas mendominasi. Iya, tapi keren nggak apa-apa. Nah, kok bisa Laura bisa membangun kepercayaan ke teman-teman bahwa Laura ini pantas pada posisi itu? Karena kan banyak nih yang lain. Kalau kita normalnya, kalau bukan kelompok kita malas. Udahlah kalian aja lah betaka sana kan. Aku nanti aja lah. Yang penting aku ikut aja udah cukup lah itu. Biar ambil kalian lah itu. Aku berprestasi. Ini kenapa? Udah berprestasi. Aktif di organisasi gitu. Pengurus organisasi pula lagi, bukan cuma aktif kan, sekretaris kan. Iya bang. Oke. Jadi ini juga udah cukup ramai diperbincangkan di kolom komen ya bang. Oh ini yang dibilang pemimpin 193 orang gitu bang. Jadi Kenapa gitu? iya bang, karena Laura kemana-mana selalu bilang kebanggaan Laura itu menyandang sebagai sekretaris dari Deddy Kurniawan. Jadi orang-orang jadi tahu bang, oh ini sekretaris. Banyak yang disebutnya ya kan. Ini tapi itu lah. jadi Pada saat itu Laura juga sama seperti pandangan yang abang bilang tadi, ketika kita minoritas ya udahlah kau kasih gitu ya bang. Atau Laura bahkan sempat menyatakan sebaik-baiknya pemimpin adalah seorang Islam, gitu Laura bilang bang. oh, Cuman ada satu momen itu Laura sebenarnya sebelum naik jadi sekretaris, jadi bang, Laura itu bukan yang tiba-tiba naik ke atas, selalu perjalanan Laura itu bukan kayak gitu bang, tapi Laura mulai selalu dari bawah. Laura itu sebagai ketua divisi litbang. sebelumnya sudah Iya. merintis ya kan. Merintis ya. Tapi nggak kebaca lawan ya kan. Tiba-tiba aklamasi. Iya, jadi Laura itu jadi ketua divisi penelitian dan pengembangan di KPS tersebut. Kemudian teman-teman lihat kerja Laura ya, jadi ada dorongan dan dukungan. Kemudian Laura sempat tanggapi, Laura nggak gila jabatan gitu. Sebaik-baiknya pemimpin adalah Islam gitu Laura bilang. Masih Laura bercanda-bercanda ya. Iya, biar dibilang orang tuh janganlah lu. Generasi Kawan pink aja. ya. Oke, terus Jadi setelah itu ya udah ternyata Laura daftarkan diri karena Laura pikir-pikir kalau aku nggak coba sekarang, aku kapan lagi nyobanya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu kan? kalau bukan saya siapa lagi ya kan? Iya. Oke. Jadi
Laura pikir, oh nanti aku bisa belajar di sana gitu, manajemen waktu, manajemen diri, terus itu mengelola data gitu-gitu kan, informasi Minimal internal, memanage ya. diri sendiri lah ya kan. Iya bang. Oke. Nah ya udah, akhirnya Laura daftar dan kebetulan ya aklamasi, nggak kebaca lawan memang, Nggak kebaca lawan. menang Laura. Kalau lawannya abang waktu itu mungkin terbaca bang, ini anak ini. Apa lah ini? Iya, tapi keren. Apa namanya, menjadi sekretaris di komunitas Pride semua. Abang juga alumni komunitas Pride semua. Iya lah bang. Tapi abang bukan sekretaris ya. Kepala bidang ya apa? Iya abang kepala Kabit bidang. hubungan antar lembaga. Huala. Jadi Laura sekretaris, keren. Nah, jadi itu seputar prestasi Laura ya. Jadi panjang nih perjalanan Laura. Dari sebelum masuk Muhammadiyah, mungkin teman-teman bisa lihat podcast-podcast yang lain kenapa pilih kampus Muhammadiyah. Tapi kita nggak bahas itu. Dari sudah masuk kampus Muhammadiyah, lalu kemudian viral di wisudanya Muhammadiyah, lalu kemudian lewat, lalu kemudian lanjut viral di podcastnya Habib Djafar. Nah, apa yang pengen Laura sampaikan ke generasi muda Indonesia hari ini? Ini serius ya. Tadi kita kan banyak ketawanya, ini serius. Laura mau sampaikan mungkin ke teman-teman tetap semangat, pantang menyerah ya, template ya. Tapi apapun itu coba lakukan yang terbaik, karena aku sendiri Laura Mandasari nggak tahu kalau kesempatan ini datangnya dari Muhammadiyah gitu. Sebagai seorang Kristen Protestan tumbuh di tengah-tengah Muhammadiyah itu bukan suatu jalan yang ada dalam rencanaku atau pikiranku, tapi rencana Tuhan itu kadang kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah kita harus siap. Teman-teman yang pasti adalah tetap semangat, gitu aja sih bang. Oke, yang penting tetap mempersiapkan diri. Jadi terima kasih ya Laura sudah hadir di podcastnya Suara Pahum Umsu. Sesungguhnya ini bukan panjat sosial, bukan undangan kan, bukan tamu. Ini tamu. Tuan rumah ya kan, tuan rumah balik ke rumahnya ya, di rindu, melepas rindu sama Fakultas Hukum UMSU yang selalu menegaskan pengabdian. Jadi banyak hal ya yang saya bisa notice dari Laura Amandasari, bahwa kalau kita pengen sesuatu itu ya kita harus kerjakan. Kalau kita pengen sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, ya kita harus kerjakan yang belum pernah kita kerjakan. Jadi nggak bisa juga kita kerjakan sesuatu ini kita bisa dapat semua ya. Kalau pengen yang baru ya kerjakan juga hal yang baru, jangan gitu-gitu aja. Inovasi itu penting. Tetap dalam jalurnya ya bang. Tetap dalam jalurnya. Demikian podcast kita pada segmen ini, teman-teman sahabat Suara Pahum Umsu. Kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.